من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih dipertemukan di subuh hari ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dibangunkan dari tidur kita, dihidupkan kembali dari matinya kita, semata-mata karena Allah sayang sama kita. Masih diberikan kesempatan untuk terus kita bersama memperbaiki diri kita, lakukan hal terbaik sepanjang hidup kita, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, menjadi amal soleh bagi kita semua. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur. Dan salah satu golongan orang bersyukur adalah orang yang semakin taat kepada Allah, karena dia menjadikan ketaatan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, izin perkenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mubarak. Saya dihubungi oleh Pak Haji Mukredi untuk mengisi kajian pada hari ini. Latar belakang saya, pendidikan saya terakhir di S1 UIN Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya pernah mondok di Pesantren Darul Arqam di Garut. Saya pernah beraktivitas kurang lebih 12 tahun lebih di Rumah Sakit Islam Jakarta. Pangkal Putih sini 11 tahun, kemudian di Pondok Kopi 1,5 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk pensiun dini karena saya ingin kembali ke masjid, ingin fokus ke masjid. Dan alhamdulillah atas izin Allah saat ini saya diberikan amanah menjadi ketua DKM Al-Mujahidin, Masjid Al-Mujahidin di daerah Rumah Iskandar, Jakarta Timur. Ya kurang lebih sudah 1-2 tahun belakangan ini saya menggeluti dunia kemasjidan. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, masjid itu sesuatu yang unik gitu kan. Dan banyak orang yang belum paham sebenarnya apa sih, bagaimana konsep kemasjidan itu. Alhamdulillah saya pun juga pernah mengikuti pelatihan Masjid Bilioner. Pak Rabde juga pernah mengikuti. Nah itu pelatihan online selama 2 bulan. Waktu itu zaman pandemi kan banyak kayak Zoom ya. Alhamdulillah dari situ mulai belajar, dan sampai beberapa masjid saya kunjungi, termasuk tempat yang mengadakan pelatihan masjid itu Masjid Kapal Muzalan di Pontianak, kemudian di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Masjid Jogokarya, Khairul Ummah di Magelang. Beberapa masjid pernah saya kunjungi dan belajar di sana. Alhamdulillah, Masya Allah, data ya begitulah dunia kemasjidan. Indah dan sesuatu yang sebenarnya besar gitu. Kalau misalkan kita memahami apa sebenarnya konsep masjid itu, apa sebenarnya fungsi masjid itu sebenarnya. Karena banyak orang yang tahunya masjid itu cuma buat tempat sholat, tempat ngaji gitu ya. Tapi ternyata dari masjid itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita ingin khidmat di masjid, maka berpikirlah tentang apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Sehingga orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia mendedikasikan dirinya ke masjid, itu adalah hal sesuatu yang besar di hadapan Allah.
Dan kadang orang pun masih memandang sebelah mata. Kayak misalkan ya marbot masjid, imam masjid gitu ya. Ya terkadang mungkin kita bisa hitung lah berapa sih penghasilan mereka gitu. Kan agak miris juga. Padahal mereka sudah mendedikasikan diri untuk ke masjid. Mereka berkhidmat di masjid, mengabdikan dirinya. Gitu. Bahkan ya inilah yang menjadi tugas kewajiban kita. Sebagai mungkin beberapa di sini ada menjadi pengurus Masjid Al-Hidayah, izin ya, tanpa maksud menggurui ya, kita hanya berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini manfaat dan juga bisa diaplikasikan. Saya melihat masjid ini luar biasa, potensi yang sangat luar biasa, di mana ini berada di daerah pemukiman warga dan Masya Allah ada ambulan 2 unit dan mudah-mudahan bisa terus operasional ini. Maksudnya jangan kelamaan parkir Pak. Jangan kelamaan parkir. Nah, kalau bisa mencari gitu, lebih proaktif. Jadi kalau kebanyakan parkir di masjid itu kayaknya sayang sekali di ambulan, padahal mungkin banyak orang yang membutuhkan. Gitu. Maka perlu ada peran di sini, peran pengurus masjid khususnya, dan juga orang-orang yang siap berdedikasi di masjid. Sebab kalau misalkan masjid hanya diurus oleh ya hanya sambilan, mohon maaf ya, gitu. Atau tidak ada orang-orang yang fokus standby di masjid, fokus untuk ngurus masjid ini, saya rasa ya akhirnya akan berjalan begitu saja. Gitu. Saya melihat beberapa masjid yang berkembang gitu, itu dikelola secara profesional. Termasuk Masjid Kapal Menjara di Pontianak itu diurus oleh 600 orang. Pengurusan orang dan mereka semua mendapatkan ihsan setiap bulannya. Artinya kebutuhan mereka dicukupi. Sama juga Masjid Al-Falah Sragen juga itu dikelola secara profesional. Ya, imam digaji, marbot digaji, bahkan orang-orang anak-anak muda yang siap berdedikasi di masjid gitu, full time di masjid pun mereka pun juga mendapatkan ihsan dari dedikasi mereka. Artinya apa? Karena ini tempat yang baik gitu. Masjid ini kan rumah Allah, Baitullah. Kalau kita nggak kelola secara benar, secara profesional, ya hasilnya tidak akan profesional. Ya mungkin kalau bisa dihitung kira-kira aset masjid ini nilainya berapa Pak? Ada 2 M, 3 M? Tanah dengan bangunan? Lebih? Bisa 5 miliar mungkin ya? 10 miliar? Ya. Nah itu kan luar biasa. Saya kalau kemudian tidak dikelola secara profesional, secara baik. Kalau kita misalkan mendirikan perusahaan aja, kita punya perusahaan nih. Kan kita bila-bila kan sampai nyewa ruko, nyiapin SDM-nya, OB-nya, orang-orang yang siap berdedikasi di sana. Supaya apa? Supaya asetnya produktif. Nah ini masjid asetnya berapa nilainya gitu. Kalau kemudian tidak dikelola secara baik, secara profesional, maka ya tidak akan produktif. Ya begini-begini aja lagi. Gitu. Nah maka mesti dipahami gitu. Bahkan dalam ayat tentang makmuran masjid, insya Allah sudah paham semua ya, di surah At-Taubah ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Itu dari ayat itu saja Pak. Sebenarnya kita bisa memahami masjid itu harus memiliki 4 pilar. Apa 4 pilar itu? Baitullah, ya'muru masajidallah. Ya, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, artinya orang-orang yang benar-benar bersungguh, karena kalimatnya di situ innama, karena sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan. Berarti ada keseriusan, ada kesungguhan. Orang yang benar-benar serius pengen lulus masjid. Ya'muru masajid, ingin memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa dia? Man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billah artinya adalah orang yang meyakini, benar-benar yakin kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah.
Dia menunjukkan keimanannya dengan ketaatan kepada Allah. Dia benar-benar yakin dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dia yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan dia yakin bahwa segala sesuatu pasti terjadi pasti yang terbaik untuk diri. Itu ranah-ranah iman. Kalau dia meyakini keimanan itu, maka dia yakin bahwa masjid ini adalah ya sesuatu yang harus diseriusi gitu. Karena Masjidil Allah ini adalah rumah Allah. Kalau kita memahami tentang Masjidil Allah, maka pun juga kita harus bisa memahami bahwa masjid ini adalah milik Allah. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku, ya misalkan masjid ini wakaf, terus ada waris pokoknya pun ngaku-ngaku ini kan wakaf dari orang tua saya. Ataupun kalau misalkan ada yayasan di masjid ini, maka ya harus jelas otoritasnya. Ini siapa yang punya otoritas dalam masjid ini. Gitu. Jangan sampai dia mengaku-ngaku ini masjid Allah gitu kan. Artinya ya tugas kita bersama bagaimana memakmurkan masjid ini. Dilandasi dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah. Iman kepada Allah wal yaumil akhir. Dan orang yang beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Orang-orang yang punya visi ke depan, jauh ke depan. Orientasinya hanya kepada akhirat saja. Enggak ngarepin apa-apa. Enggak ngarepin apa-apa. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang berkhidmat di masjid ini adalah orang yang berpikir bahwa dia akan memberikan apa, bukan untuk mendapatkan apa yang mau dicari di masjid ini, gitu kan? Tapi ya, nah itu tadi ya. Kalau misalkan kita memahami wal yaumil akhir, sehingga kita berusaha untuk bagaimana mengumpulkan amalan-amalan terbaik kita di masjid melalui masjid ini. Mengumpulkan amal soleh kita, ya beramal soleh di masjid ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau guru saya mengatakan, ya bantulah, ya berjihadlah fisabilillah itu dengan apa? Dengan HTD, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dan dengan doa kita. Makanya perintah Allah kan wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kita. Apa yang bisa kita punya, ya kita berikan. Apa yang bisa kita dedikasikan dengan jiwa kita, 10 jiwa kita, ya kita dedikasikan. Fisabilillah. Ini jalan Allah. Ini udah benar dijalankan di masjid nih. Tinggal bagaimana keseriusan kita. Karena jihad di situ makna sebenarnya adalah kesungguh-sungguhan kita, keseriusan kita. Maka kalau kita sudah menancapkan amanah billah wal yaumil akhir, punya orientasi jauh ke depan, ingin mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, maka kita pun butuh yang namanya ilmu. Ya, sebab kalau amal soleh gak ada ilmunya, diterima? Ya, nggak diterima. Harus dengan ilmu. Dengan apa cara ilmunya? Dengan cara kita belajar. Belajarnya dengan apa? Sumber ilmu itu ada di mana, Pak? Halo? Sumber ilmu ada di mana? Al-Quran. Al-Quran. Maka belajar Al-Quran. Ya, makanya ada pilar masjid itu. Setelah Baitullah itu ada Baitul Quran. Di tempat inilah, rumah Quran inilah kita belajar Al-Quran. Dimulai dari belajar membaca. Kenapa? Ya membaca dulu. Ya. Bahkan kalau ini nih, kalau saya boleh usul bikin program Pak di sini one day one juz. 1 hari 1 juz. Dan di masjid saya udah bikin Pak. Alhamdulillah sudah 1 tahun 12 kali khatam tiap bulan. Masya Allah. Jadi kalau misalkan habis sholat, ya baca 2 lembar. Kan 1 juz 10 lembar kan? 1 juz 10 lembar. Bagi aja 5 kali waktu sholat. Habis sholat baca 2 lembar. Bareng-bareng ada imamnya yang mimpin. Yuk hari ini kita mulai di juz 1. Ya halaman sekian. Mushafnya sama semua standar gitu kan. Jadi bisa bareng-bareng. Nanti zuhur lanjut lagi halaman berikutnya. Asar, maghrib bisa. Selesai 1 juz. Kalau misalkan lagi nggak ke masjid ya udah bacanya di rumah. Kalau misalkan lagi di jalan, yang penting pokoknya sehari itu selesai ya 1 juz. Gitu. Nanti begitu 1 bulan khataman, barulah makan-makan. Syukuran, insyaallah. Ya. Alhamdulillah itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran.
Setelah kita bisa membacanya, apa? Perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kan kalau misalkan kita udah punya kebiasaan membaca Al-Quran, rasanya kan malu ya, malu sama misalkan ada imam bacaan Qurannya bagus, maka ya, tugasnya lah yang bisa lancar itu mengajarkan kepada yang belum bisa. Karena kenapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Dalam Quran surah Al-Baqarah 121 itu Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang Allah datangkan Al-Quran itu yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bacaan. Maksudnya apa? Bacaan yang sesuai dengan kaidah, tajwidnya diperhatikan, panjang pendeknya. Jangan yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Karena dengan akan merubah arti, bahaya. Gitu. Maka dipelajari cara membacanya. Kemudian baca terjemahnya. Supaya apa? Supaya kita paham. Karena Al-Quran kalau nggak dipahami, mana bisa diamalkan? Betul nggak Pak? Iya. Kita mau ngamalkan Al-Quran, tapi kita nggak paham. Bagaimana gitu? Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham dengan isi Al-Quran itu? Maka bikin program khatam terjemah Al-Quran. Kalau khatam membaca Al-Quran, insya Allah semua di sini udah. Apalagi kalau bulan Ramadan ya, ada sampai 2 kali, 3 kali. Coba saya tanya di sini, coba siapa yang sudah pernah menghatamkan terjemah Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas? Halo? Ada satu. Dari sekian banyak orang cuma satu. Ayo, sama-sama kita belajar. Minimal sekali seumur hidup. Kalau misalnya, Masya Allah. Karena ternyata apa Pak? Di dalam Al-Quran itu kalau kita baca terjemahnya, itu 70% di dalamnya dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah, cerita, semua kisah-kisah. Dan itu sangat menginspirasi kita menjadi teladan benar-benar. Kenapa kemudian Al-Quran itu jadi pedoman supaya kita belajar dari orang terdahulu. Selebihnya ya tentang hukum, tentang muamalah dan sebagainya. Maka ya cobalah terus untuk bisa menghatamkan terjemah Al-Quran. Nah, baru pilar yang ketiga, ya, apa tadi? Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakat. Bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas kita sebagai pengurus masjid terutama ya, tidak hanya mengajak orang untuk sholat, tapi juga mengajak orang untuk berzakat. Karena tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Dalam Al-Quran itu ada 24 ayat lebih yang selalu menyandikan perintah sholat dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Maka di yang ayat pertama di Al-Baqarah itu, siapa orang-orang yang berhudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat infak. Karena hubungan kita tidak hanya dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan manusia. Pada saat kita sholat pun gitu, sholat, filosofi sholat itu apa sih? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Dengan salat, tengok kanan, tengok kiri. Maknanya apa Pak? Setelahnya kita sujud, minta-minta sama Allah, maka kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ada orang di sekitar masjidnya bagus, tapi di samping rumahnya, di samping masjidnya ada orang kelaparan, tak bisa makan, tak punya penghasilan. Nah, maka spirit dari aqimus sholat wa atuz zakat ini adalah kepedulian. Kalau Baitullah tadi adalah ketaatan, Baitul Quran itu adalah keteladanan, ya, karena ilmu itu hakikat adalah keteladanan. Maka Baitul Mal maka perintah aqimus sholat wa atuz zakat juga perlu dan harus wajib gitu. Dalam masjid itu ada Baitul Mal masjid. Saya lihat sudah ada banknya sini ya, Baitul Mal masjid. Bagaimana tuh perjalanannya? Sudah dikelola belum? Gitu. Perlu ada orang yang siap fokus gitu.
Tugasnya apa? Ya tugasnya ya dia tidak hanya menunggu Pak, karena zakat itu perintah Allah dalam Quran surah At-Taubah 103. Saya mulai sambil ini ya, sambil nulis ya, karena tema kita hari ini lebih spesifik tentang Baitul Mal Masjid. Maka nanti kalau bisa kita pahami bahwa ini sebagai salah satu pilar masjid, maka yang namanya pilar, ya berarti itu kan tiangnya Pak. Tiangnya, kalau ya Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Nah itu 4 pilar itu harus berjalan supaya masjidnya makmum. Kalau tidak berjalan salah satunya ya tidak bisa makmum, tidak bisa berkembang. Gitu. Izin saya sambil ini ya. Bapak yang di sana kelihatan ya. Baik. Kalau kita memahami bahwa Baitul Mal ini nanti fungsinya adalah bagaimana mengumpulkan, menerima, mencatat. Ya ada 5 nih tugasnya Baitul Mal nanti. 1 dia menerima, 2 mencatat, 3 mendoakan, 4 menyalurkan, dan yang kelima adalah melaporkan. Ya, jadi bukan hanya menerima dan menyalurkan, tapi ada 5 tugasnya. Nah, nanti dilihat di surah 9 ayat 103. Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudh, ambillah. Berarti kan perintahnya untuk ngambil Pak, bukan nunggu. Ya kan? Bukan nunggu, tapi mengambil. Karena kalau kita biasanya ya, sebelum Baitul Mal mungkin kita bikin panitia zakat. Kan rata-rata kalau panitia zakat cuma nunggu doang di masjid. Padahal perintahnya apa? Ambil, datengin Pak, samperin, silaturahim, datang. Nah, maka nanti perlu salah satu tugas nanti Baitul Mal juga mendata nih warga sekitar sini. Ya kalau bisa dikatakan mungkin paling tidak 40 rumah ke depan, ya depan masjid, 40 rumah ke belakang, 40 kanan, 40 kiri, samping kanan kiri, 40 rumah. Itu bisa terjangkau semua. Kalau misalkan ada masjid sebelah ya tinggal nanti kolaborasi aja. Gitu. Di sini masjid paling dekat ada Pak? Al-Huda. Ya, jaraknya mungkin bisa 40 rumah lebih ya. Nah, berarti itu masih jangkauan kita 40 rumah dari masjid sini. Tugasnya apa? Mendata. Mana di antara warga yang sekitar masjid ini yang termasuk dalam kategori mustahik atau dia termasuk kategori muzaki. Nah, apa silaturahim, izin Pak, kami dari Baitul Mal Masjid Al-Hidayah ingin mendata, boleh tahu apa penghasilannya, supaya nanti dihitung zakatnya. Oh, Bapak udah kena wajib zakat nih, silahkan kalau mau berzakat di Baitul Mal Masjid Al-Hidayah. Nanti kami akan salurkan Pak. Di wilayah kita ini ada berapa mustahik gitu, itu terdata, semuanya jelas. Sehingga nanti apa programnya? Program dari Zat Baitul Mal ini penyalurannya dalam bentuk program apa? Misal infak beras, ya kita bikin namanya infak beras mesti. Jadi ngasih beras itu tidak hanya pas zakat fitrah aja, tapi juga bisa setiap bulan, gitu. Ya kan? Buat siapa? Buat para mustahik, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang mungkin tidak bisa berberas. Gitu. Nah, dan nanti kita bisa bikin analisa sebenarnya nih di wilayah sini ini kategorinya bagaimana masyarakat tingkat skala ekonominya gitu. Apakah termasuk menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah? Kita bisa ukur gitu. Nah, baru kemudian, kalau kita paham ya tentang bagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf itu kan nanti akan dikelola oleh Baitul Mal dan diberdayakan di masjid, sehingga dari masjid inilah akan muncul, karena Baitul Mal ini menjadi apa kalau di pesantren menjadi revenue, menjadi sumber pendapatan, ya kan? Tidak hanya mengandalkan kotak yang jalan tadi, tidak hanya mengandalkan kotak yang ada di
di masjid. Tapi Baitul Mal itu ibaratnya seperti rumah besar, kan bisa nampung semua lebih banyak. Kalau misalkan kita cuma ngandelin kotak gitu, orang mau infak 1 juta masuk nggak? Susah kan Pak ya? Kalau di Baitul Mal orang mau berinfak berapapun gitu, orang mau berzakat berapapun juga bisa diterima. Orang mau wakaf sekalipun juga, ya dia bisa wakafin mobilnya, bisa wakafin sertifikat rumah, misalkan mau wakafin rumahnya atau mau PPKB gitu, mau diwakafin ke masjid. Oh masya Allah. Nah, salah satu contoh Pak, di Masjid Kapal Menjalan itu Pontianak, itu omset Baitul Malnya 1 bulan itu antara 8 sampai 10 miliar per bulan. Bayangkan setahun berapa? Padahal masjidnya ya kurang lebih sama kayak gini Pak, gang sempit, kecil 10 kali 17, dan mayoritas di sekitarnya itu non muslim, 90% non muslim. Terus bagaimana dia bisa mengembangkan Baitul Mal? Dia bikin gerakan namanya infak beras. Dia mengumpulkan infak itu hanya dengan 25.000 tiap bulan dari setiap orang. Ya minimal ya 25.000 tiap bulan. Supaya kenapa 25.000? Rendah sekali. Ya supaya orang-orang yang ya mungkin penghasilannya nggak banyak, tapi dia masih tetap mau berinfak. Gitu. Bikinlah 25.000. Ya, kalau misalkan penghasilannya 10 juta, kalau 40.000 rasanya kan gimana ya? Gitu. Maka ya dibikinlah 25.000 tiap bulan. Kemudian didistribusikan kemana? Ada ratusan ribu santri di pondok pesantren, itu dikirim Pak berasnya buat pondok pesantren yatim, para penghafal Quran. Itu masya Allah. Nah, itulah, itu salah satu contoh. Baitul Malnya bisa berjalan, bisa bergerak. Maka perlu ada orang-orang yang khusus, yang siap dan yang setiap berdedikasi di Baitul Mal masjid. Gitu. Ya nanti mencatat laporan keuangannya dan sebagainya. Nah, balik lagi pada masalah ziswab, bagaimana kita memberdayakan ziswab ini. Nah, tapi harus dipahami dulu sebenarnya apa sih makna dari ziswab itu. Ziswab itu kan singkatannya, panjangannya apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, ziswab. Nah, kita ambil dulu dasarnya bahwa ternyata ya sedekah ini kalau mau dilihat secara umumnya, dalam sebuah hadis kan disebutkan, hadis yang sangat singkat, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan ada 73 cabang kebaikan-kebaikan itu ya. Salah satunya dengan senyum kita, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ketika kita menyingkirkan gangguan di jalan, ada batu di jalan, ada duri, kita singkirkan, itu salah satu kebaikan. Ya, maka setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Ini dulu yang harus dipahami secara umum ya, secara umum, bahwa semua kebaikan itu namanya sedekah. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat itu adalah ya, sedekah. Ya, zakat itu adalah sedekah yang fungsinya untuk membersihkan dan mensucikan. Membersihkan apa? Membersihkan harta kita. Dan mensucikan apa? Mensucikan jiwa. Ini zakat. Makanya di ayat tadi kan, khudz min amwalihim shadaqatan. Suruh diambil apa? Sedekah. Sedekah yang apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang bisa membersihkan dan mensucikan. Ya. Makanya fungsi zakat. Diambil, dikumpulkan zakat itu. Nah, ya, kalau misalkan zakat ya, kan kita tahunya mungkin zakat fitrah, ya itu di bulan Ramadan kan. Kemudian ada lagi apa? Zakat mal. Nah, ini juga harus dipahami bahwa, maaf ya, zakat mal itu
zakat mal tidak hanya dikeluarkan setahun sekali. Memang dalam fikih zakat itu kan ada yang namanya haul, 1 tahun ya. Ada juga yang namanya nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Nah, 85 gram emas kalau dikonversikan berapa Pak? Harga emas berapa sih? 1 juta. Ya, taruhlah 84 juta lah ya. 84 juta dibagi 12 berapa? Setahun kan 12 bulan. Dibagi 12 berapa? 7 ya. Ini saya pernah pelajari pada waktu mengadakan pelatihan di Basnas. Jadi masjid kami di Al-Mujahidin ini sudah mendaftarkan diri menjadi UPZ. Ini buat legalitas saja Pak. Kalau mau baitul mal masjidnya resmi gitu ya, legal, maka harus mendaftarkan ke UPZ. Menjadi UPZ dari Basnas atau Basnas Basis DKI. Nah, nanti dari Basnas itu diberikan SK bahwa Baitul Mal Masjid Al-Hidayah menjadi unit pengumpul zakat. Itu resmi Pak. Resmi. Jadi ya legal lah, jadi orang nggak bertanya-tanya. Sama Baitul Mal Masjid yang lain itu juga sudah menjadi UPZ. Bahkan Baitul Mal Masjid Bunzalan itu yang di Pontianak itu, alhamdulillah sekarang sudah meningkat karena omsetnya sudah tinggi, maka dia masuk dalam kategori lembaga amil zakat nasional, skala nasional. Sudah banyak cabangnya di beberapa provinsi, beberapa kota, gitu ya. Nah, maka untuk jadi ambil legalitasnya, daftarkan menjadi UPZ di Basnas. Nah, waktu di pelatihan jadi Basnas itu untuk UPZ itu mengadakan pelatihan buat para pengelola Baitul Mal. Ya, diberikanlah pelatihan. Disampaikan di situ bahwa ketentuan zakat, gitu kan, itu ketika orang yang sudah berpenghasilan, ya, ketika mengkonversikan nisab ini, ya, 85 gram emas ini, ya, ketika orang berpenghasilan 1 bulannya 7 juta, 6, sekian, tergantung dari nilai emasnya, ya, taruhlah mungkin 7 juta. Orang dengan gaji 7 juta itu sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Karena apa? Karena sudah jatuh nisab. Lalu bagaimana dengan haulnya 1 tahunnya? Sekarang ini kita ambil contoh. Misalkan orang punya penghasilan 10 juta. 10 juta per bulan. Berarti setahun berapa? 120 juta per tahun. Itu sudah melebihi nisab? Sudah kan? Nah, zakatnya berapa? 2,5%. 2,5% dari 120 juta. Berapa Pak? 3 juta ya? 3 juta. Kalau misalkan 3 juta itu dikeluarkan nunggu haul dulu 1 tahun, berarti misalkan gaji 10 juta, nunggu setahun dulu. Di bulan ke-12 dia harus mengeluarkan 3 juta. Padahal penghasilannya 10 juta. Kira-kira Pak, kalau punya penghasilan 10 juta, terus harus keluarin zakat di bulan itu 3 juta, berat nggak Pak? Berat, karena hampir 30% ya kan? Nah, maka dalam fikih dibolehkan untuk apa namanya? Mengangsur zakat kita. Diangsur dikeluarkan setiap bulan. Itu namanya zakat rawatib, zakat yang rutin. Kalau 10 juta per bulan dikali 2,5% berapa Pak? 250.000. Gaji 10 juta ngeluarin zakat 250.000, berat apa enggak Pak? Ringan kan? Ya seberapa, karena hanya 2,5%. Daripada harus nunggu setahun. Jadi kan keluarannya 3 juta. Mendingan tiap bulan 250.000. Nah, salurinya kemana? Baitul Mal. Masuklah. Insya Allah di sini gajinya udah di atas 10 juta semua ya. Tapi yang sudah punya penghasilan. Nah, itu yang masuk kategori muzaki.
Itulah yang nanti menjadi tugas dari amil yang mengelola Baitul Mal. Disebut sebagai amil. Dapat haknya? Dapat haknya. Gajinya dari mana? Dari amil zakat sebagai amil zakat. Maka distribusi dari zakat ini, saya usul ya. Distribusi dari zakat ini kepada siapa? 8 asnaf. Ada di surah At-Taubah ayat 60. Ya. At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, ya. Lagi-lagi sebutnya zakat. Shadaqah padahal itu zakat, ya. Fil fuqara'i wal masakin wal 'amilina. Ada 8, Pak. Coba tulisin apa? Fakir. Ya. 2 miskin. 3 amil. 4 mu'allaf. Terus berikut budak, ya. Terus wal gharimin, orang yang berhutang. Terus apa lagi? Fisabilillah. Sabilillah. Yang ke-8 Ibnu Sabil. Nah, singkat aja kita pahami dulu. Fakir ini artinya apa, Pak? Ya? Di bawah miskin. Di bawah miskin. Di hati Qur'annya, Pak. Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Bil fuqara'il ladzina uhsiru. Saya coba baca ya. Saya enggak hafal. Nah, boleh hafal yang ada Quran dilihat. Al-Baqarah 273. Bil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bahwa orang-orang fakir itu, ya, yang akan kamu infakkan hartanya kepada orang-orang fakir itu, ya, itu orang yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Dia nggak bisa berusaha. Kenapa? Karena dia sedang berjihad di jalan Allah. Kalau konotasinya jihad, ya peperangan, ya mungkin saat itu memang perang, ya. Tapi di saat sekarang orang yang berjihad itu ya seperti orang-orang yang berdedikasi dirinya di masjid. Bisa disebut marbot masjid, imam masjid, tukang gali kubur, apalagi memandi jenazah. Itu hamba Allah. Kalau disebutnya hamba Allah istimewa. Mereka terhalang usahanya. Ya, bisanya cuma itu doang. Mendedikasikan dirinya di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah terhalang usahanya, sehingga dia tidak bisa berusaha di bumi. Orang lain tidak menyangka bahwa mereka adalah orang yang kaya. Padahal sebenarnya mereka mampu. Tapi mereka menjaga izahnya, tidak mau minta-minta. Maka inilah yang disebut dengan fakir. Nanti ada lagi di surah Al-Hasyr. Al-Hasyr lil fuqara'il ladzina, ayat ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir itu orang-orang yang berhijrah, ya, yang mereka keluar dari negeri mereka dan juga keluar dari harta mereka. Mereka tinggalkan harta mereka karena berhijrah. Ya, bertabur fadlan minallahi wa ridwana, karena untuk mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasul. Itulah orang-orang fakir. Ya, kalau orang miskin, ya, orang miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Gitu. Ya, dipahami. Yang ketiga, amil. Ini amil disebutkan ketiga, Pak, urutannya dalam ayat Quran ini. Kenapa? Ya, karena pentingnya amil. Gitu. Makanya jangan sungkan untuk meng-hire orang yang siap berdedikasi di Baitul Mal. Cari orang yang siap, yang dia punya ilmu tentangnya, kasih pelatihan gitu, ngerti tentang keuangan, bagaimana melaporkan, termasuk juga orang-orang yang akan melaporkan. Nanti perlu, Pak, ada di, kalau misalkan nih ada anak-anak muda sekarang yang sedang main medsos, yang sering editing video, buat liputan, bikin vlog, video segala macam. Coba, Pak, diberdayakan ke masjid. Ayo ke masjid ini. Anak muda itu senang ke masjid sebenarnya. Tinggal kita mau memfasilitasinya.
Ayo, kamu bisa apa? Bisa digital marketing, mainkan. Supaya apa? Supaya bisa mempromosikan di rumah Masjid Al Hidayah. Jadi yang infak zakat itu tidak hanya orang sini aja. Nanti lihat program penyalurannya apa, programnya apa, infak beras misalkan, didistribusikan setiap bulan kepada hamba Allah istimewa tadi, kepada orang-orang sekitar sini, dipanggil ke masjid, datang ke masjid, yuk kita kasih beras, kasih sembako, diliput Pak. Bikin akun media sosial nih, Al Hidayah apa misalkan, Al Hidayah Serdang, diupload, jamaahnya followernya berapa nih? Masya Allah, dipromosikan nih kita punya akun medsos, dipromosikan. Karena di situ peran untuk mensiarkan dan anak-anak muda yang bisa. Tapi kasih apa? Anak muda Pak, asal dikasih tempat Pak, kasih tempat ruangan mereka untuk berkreasi, bikin video, vlog segala, mereka ngumpul, kasih makan, kasih seragam, senang Pak. Ya, saya belajar di Real Masjid itu Pak, di Jogja. Itu anak muda semua Pak. 90 orang marbotnya itu anak muda semua. Digaji enggak katanya. Asalkan mereka cuma dikasih 3, sandang, pangan, papan. Kasih baju, kasih makan, kasih tempat tinggal. Mereka mau tidur di masjid silakan. Oh, Masya Allah. Jadi ya sebenarnya masjid mah nggak perlu dikunci ya, karena tidak ada orang yang diam di masjid. Gitu. Kalau masjid dikunci, aduh kasihan Pak. Nanti kalau misalkan maaf ya, kalau misalkan kita lagi ada masalah rumah tangga gitu, lagi ribut sama istri, biasanya pusing nggak Pak? Ya kan? Pusing Pak. Larinya kemana? Pengen lari ke masjid, pengen sujud gitu sama. Masjidnya dikunci. Akhirnya larinya kemana Pak? Ke kafe, ke diskotik, ya, Masya Allah, karaoke, aduh Masya Allah. Dan masjid terbuka 24 jam. Maka dia kalau misalkan ada orang musafir, dan mungkin dia kehabisan bekal, dari mana? Dari masjid. Sehingga ya masjid itu jadi solusi gitu. Masya Allah. Ini kita baru bahas zakat ya, ambil mu'alaf, ya orang yang sebenarnya konotasinya bukan hanya orang yang baru masuk Islam Pak. Orang yang baru mu'alaf itu kan artinya apa? Yang dilembutkan hatinya. Mungkin dia Islam tapi tidak mengenal Islam. Begitu dia dilembutkan hatinya oleh Allah, dia ingin balik ke Islam. Dilembutkan hatinya oleh Allah, hijrah. Nah, itu dapat zakat. Ya, terus apalagi udah kalau hamba saya sekarang kan, tapi kan banyak perdagangan manusia kan, nah itu juga termasuk ghorimin, orang yang berhutang. Sekarang berapa banyak Pak orang yang terlibat pinjol? Ada driver ojol sampai bunuh diri gara-gara dikejar dari kolektor. Masya Allah, miris Pak. Maka harus dilihat juga, ini ghorimin nggak sebatas ghorimin, dia berhutang itu untuk apa? Sekarang kan orang berhutang cuma apa? Buat gaya itu, pengen ganti handphone, gitu ya. Masya Allah. Ya, kalau mau untuk kebutuhannya dia sampai harus berhutang, maka lunasi hutang. Ini tugas kita Pak, ini para asnaf ini. Dan mereka maaf, ya. Orang miskin nggak bisa makan kan? Itu mustahik ini makannya nggak setahun sekali Pak, dapat zakatnya nggak setahun sekali, makanya perlu ada zakat rutin tiap bulan. Ya kita lihat mustahiknya, maka kita yang masuk dalam kategori mustahik sadari itu ada hak mereka di antara harta kita. Jangan sampai karena kita menahan hak mereka sehingga akhirnya apa? Allah ambil dengan cara paksa. Saya tanya, Pak, mendingan harta kita keluarkan sukarela atau diambil paksa sama Allah? Sukarela. Udah datangin Baitul Masjid, daripada diambil paksa sama Allah, dikasih sakit, stroke lah, diabetes lah, udah.
kecelakaan lah, musibah lah. Itulah cara Allah untuk menegur kita. Karena kita nggak mau murah-murah harta kita, akhirnya dia berpaksa sama Allah. Ada banyak yang mustahil yang memerlukan harta kita, karena ada hak mereka di antara harta kita. Gitu. Fisabilillah. Ibnu Sabil siapa? Musafir. Orang yang tersesat gak bisa bekal. Caranya gimana? Jangan kasih uang, Pak. Kalau misalkan dia mau pulang ke kampung mana, antar sampai stasiun. Saya ngalamin, Pak, di rumah sakit itu ada orang datang bawa surat kehilangan dompet. Bilang di mana? Saya sudah bikin laporan. Kita kasih duit. Gak lama datang lagi orang. Ternyata jadi modus. Gitu. Bahkan berdampak apa ya, sampai orang jadi mualaf itu jadi modus. Ada orang bikin sertifikat mualaf gitu kan, sudah tahu saya mualaf di pasti lihat sertifikat. Gitu. Ntar habis dapat itu, dapat zakat, udah, ntar dia cari masjid lain. Ya, itulah orang pintar-pintar itu. Tapi ya lagi-lagi inilah diperlukan ketelitian kita dalam mengelola Baitul Mal ini supaya tepat sasaran. Ini pada zakat ya. Baik. Yang kedua adalah infak. Infak ini apa? Infak ini adalah sedekah yang sifatnya materi, uang, gitu ya. Karena asal katanya adalah nafkah, infak, seperti nafkah. Bapak kalau ngasih nafkah, ngasihnya bentuk apa, Pak? Materi. Uang kan, materi. Gitu. Kalau cuma ngasih sedekah, emangnya ngasih nafkah dengan sedekah ya dengan senyuman aja cukup gitu kan? Enggak. Ya ntar istrinya ngomel-ngomelin, lo apaan senyum-senyum, ini gue lagi bersedekah gitu. Ya kan, tapi nafkahnya tetap harus dengan materi. Ya, infak ini pun juga ada asnafnya, Pak. Ya, Quran surah Al-Baqarah 2:15. Ya, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Infak itu untuk siapa? Untuk orang tua. Jadi kalau mau berinfak, ini akadnya infak, Pak. Lain nanti dengan zakat. Kalau zakat ini udah ada semua nama asnaf. Jadi maaf kalau misalkan kita mau berinfak untuk orang yang berhutang itu salah. Itu jatuhnya zakat. Gitu. Zakat pun juga harus melalui lembaga. Tidak boleh menyalurkan zakat sendiri. Kenapa? Supaya tepat sasaran. Maaf, kalau ada ya orang kaya, entah di mana lah, gitu, ada orang kaya, dia pengen berzakat, akhirnya dia ngumpulin orang-orang, datang dari mana-mana, berdesak-desakan, sampai rebutan, sampai jatuh korban, masya Allah. Kenapa? Karena nggak memahami zakat itu disalurkan oleh lembaga yang tahu, yang punya data, ini mustahiknya siapa aja. Gitu. Itulah tugasnya lembaga, disitulah tugasnya amil. Gitu. Jadi jangan berzakat sendiri. Ada lagi malu kalau ada orang yang masih memahami zakat tuh di kampung. Halo Pak, Bapak tuh tinggalnya di mana? Aktivitasnya di mana? Punya penghasilan di mana? Ya kalau memang jelas penyalurannya, jelas mustahiknya, salurkanlah di tempat tinggal. Orang kampung ya sekarang alhamdulillah ya lebih inilah, isinya relatif lah ya. Tinggal bagaimana orang memahami. Kalau dia mau sebagian ke kampung, sebagian sini boleh, nggak masalah. Yang penting dia keluarkan zakat. Tapi ya utamakan ya yang di mana tempat kita tinggal. Ya Rasulullah membangun peradaban itu dari masjid, dan masjid itu kan Baitul Mal. Salah satu pilihannya adalah Baitul Mal. Supaya apa? Supaya masjid itu jadi tempat solusi. Oke, balik lagi di Al-Baqarah 2:15 tadi, ya.
Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. kerabat, Ya, dan kerabat. kakak, Kerabat tuh bisa kakak, tetangga, Pak. Orang-orang dekat. Dekat. Korib itu kan dekat. Ya, dekat tempat tinggal sama kita, tetangga kita. Makanya kalau kita bikin infak beras misalkan, ya buat tetangga kita, akadnya infak, ya tepat. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya. yatama, Hah? yatama, Nah, yatim. Wal yatama. wal masakin, Keempat, masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, itu sapi. Udah cuma 5 itu, Pak. Kalau menjalan bikin infak beras untuk anak yatim, akadnya di sini. Anak yatim. Coba, udah ada datanya belum? Anak yatim sekitar sini ada berapa orang? Kita program bagaimana? Bukan santunan, Pak. Maaf ya kalau berbeda istilahnya. Karena kalau santunan itu kesannya, yang sekarang kan banyak, Pak, anak yatim itu cuma jadiin casing buat acara seremoni. Ya kan? Kalau misalkan ada orang syukuran, ulang tahun, undang anak yatim, tempat, entah mereka datang dari mana gitu kan, panas-panasan, naik mobil pick up. Begitu sampai di tempat acara, suruh duduk di pojok ruangan. Begitu acara seremoni dimulai, silakan anak yatim maju ke depan, dikasih amplop, terus. Habis itu udah suruh pulang lagi, panas-panasan lagi. Ya, kesannya hanya begitu saja. Coba buatlah bagaimana anak yatim itu 3M. 3M. Bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita membahagiakan, bagaimana kita melayani mereka. Tidak hanya harus dengan santunan, kasih uang, terus usaha. Ya, bikin kayak program yang agak lebih menarik gitu. Kayak ajak jalan-jalan ke depan gitu ya. Atau ajak nonton bioskop. Mungkin mereka belum pernah gitu dalam ini ya. Buru-buru mau ke depan, Pak. Anak yatim seperti itu kan butuh perhatian. Bagaimana kita bisa melayani mereka, memuliakan mereka dan membahagiakan mereka. Masya Allah. Buatlah program nanti anak-anak itu, yuk sebulan sekali misalkan jalan-jalan ke depan. Senang lah mereka. Gitu. Kasih misalkan buka puasa bersama anak yatim. Ya tidak hanya sekedar amplop gitu, ajaklah situ ke ITC lah, makan-makan gitu. Senang lah mereka. Ya kan? Mungkin mereka boro-boro kayak gitu ya. Kita ajakin mereka, Masya Allah. Ya, yatim, miskin dan ini infak. Nah, yang ketiga adalah apa? Wakaf. Nah, jadi gini Pak, cara membedakan antara zakat, infak dengan wakaf. Kalau zakat itu peruntukannya jelas 8 asnaf kan? 8 asnaf tadi. Kalau sedekah, infak ada asnafnya dan juga bisa untuk operasional. Jadi diakadkan ketika orang berinfak itu ya akadnya umum. Jadi silakan untuk apa saja. Kalau misalkan ada spesifik untuk yatim, boleh. Tapi lebih ke umum. Kayak misalkan operasional masjid yaitu infak operasional masjid. Gitu. Nah, kalau wakaf ini apa? Wakaf ini lebih kepada infrastruktur atau apa? Aset. Kayak misalkan ambulan, itu bukan infak Pak, tapi wakaf. Wakaf pengadaan ambulan. Nah, kalau operasionalnya bisa dengan infak. Infak untuk operasional bisa. Wakaf tanah, bisa. Wakaf kendaraan. Ada yang mungkin di garasi mobil rumahnya ada motor 2, 1 nggak dipakai. Udah wakafin ke masjid. Buat apa? Buat operasional. Nanti Baitul Mal perlu keliling misalkan para amirnya, udah kita wakafin. Atau bisa juga namanya wakaf manfaat.
Kalau misalkan belum mau diserahkan sepenuhnya, ya udah manfaatnya aja, pakai deh tuh. Nih pakai nih buat masjid. Yang dipakai manfaatnya, tapi kepemilikan masih tetap, itu boleh. Karena wakaf ini secara bahasa itu kan asal kata wakaf. Wakaf itu apa? Kalau baca Quran, wakaf berhenti. Artinya apa? Kita menghentikan kepemilikan kita. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Allah. Maka orang yang berinfak, orang yang berwakaf itu, ya udah putus gitu, lepas. Kalau misalkan udah wakaf masjid, udah serahin ke masjid, nggak usah lagi apa ya. Ini kan harus gini. Kan ada tuh ya orang ini wakafin tanah misalkan buat masjid, ya udah terserah masjid mau diapain. Kan masjid sebagai nazir ya, dia yang mengelola, yang penting tujuannya apa? Untuk kemaslahatan umat. Gitu. Jangan nanti yang wakaf orang tuanya, yang ngaku-ngaku malah anaknya. Itu ada apa yang kayak gitu, ya? Karena tidak memahami esensi dari wakaf. Nah, apa wakaf itu nanti bisa dilihat di surah 4. Surah 4 ayat 92. Ya. Sebentar, saya tetap. Anissa pada Imran ya. Ya, Al-Imran. Al-Imran ayat 92. Ayatnya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kau cintai. Maka wakaf ini dimaknai sebagai harta yang kita cintai. Punya motor yang kita sayang, kita senang nih, ya udah kita infakkan, kita wakafkan. Punya rumah, ya kita wakafkan. Oh itu Masya Allah. Balasannya apa Pak? Al-birra. Al-birra ini, nah, kan di sini kan kata Allah kan al-birra ya. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum apa? Sebelum berwakaf. Maksudnya infak yang dicintai, infak dengan harta yang dicintai. Mewakafkan sesuatu di jalan Allah karena Allah, maka balasannya apa? Al-birra. Apa makna al-birra ini? Ada 4 Pak. 1, ketenangan. 2, kebahagiaan. 3, keberkahan. 4, keistiqomahan. Pengen apa dapat ini? Cari ketenangan, pengen tenang, berwakaf. Kebahagiaan, pastilah semua pengen bahagia. Keberkahan, apa itu kebahagiaan? Kalau kita makin taat pada Allah, itu berkah. Dapat harta, dapat sesuatu jadi berkah. Ketika dengan harta itu kita jadi makin taat sama Allah. Keistiqomahan, dan kita konsisten di jalan Allah. Apa balasan orang istiqomah? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia enggak akan pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi, dan dia tidak pernah kecewa dengan apa yang telah terjadi. Itu Pak istiqomah. Itulah level tinggi keimanan seseorang. Gak takut apapun, gak khawatir apapun, dan gak pernah kecewa sedikit pun. Karena hanya Allah. Salah satu wasilahnya untuk mendapatkan inilah dengan berwakaf. Maka bapak-bapak dan sekalian, ya inilah sesuatu yang kalau semua ini ya kita lakukan, kita berdayakan di masjid. Kenapa harus masjid? Karena disinilah rumah Allah.
tempat kita beramal soleh. Ya maaf kalau sekarang banyak ada beberapa lembaga zakat tapi tidak berbasis masjid, akhirnya buyar, disalahgunakan, ya kan? Disalahgunakan. Ya contoh kasus lah ACT ya kita tahu kenapa sampai begitu. Salah satunya tidak berbasis masjid. Karena apa? Karena orang-orangnya tidak dididik di masjid. Makanya gelar masjid itu kan pertama Baitullah dulu, keimanannya dulu, yakin ke Allah bangga. Dididik dia dengan Quran, tahu nih Al-Quran, bagaimana dia berkarakter dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Baru kemudian Baitul Mal, baru kemudian dia mengelola. Kalau misalkan duanya Baitullah dengan Baitul Quran yang tidak dikuatkan, akhirnya ya rapuh, gitu. Mudah tergoda. Bayangin coba pegang duit miliaran, gitu. Gimana nggak tergoda ini? Cuma kasih loh. Kalau dia nggak kuat iman, ya gitu. Ya, sekali lagi ini dipahami, ya, bahwa inilah hakikatnya siswa. Zakat infak sedekah kita. Maka kelolalah ini dengan sebaik-baiknya. Kumpulkan sebaik-baiknya. Salurkan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah ini telah jadi wasilah amal soleh kita. Gitu. Bagi orang-orang yang diamanahi oleh Allah harta, maka yakini bahwa di setiap harta itu ada hak orang lain. Gitu. Maka ya kita keluarkan zakatnya. Kalau yang belum sampai nisab ya dengan infak setiap hari. Gitu. Infak yang paling utama di masjid. Infak yang waktunya adalah ada waktu subuh pagi. Ada dua malaikat yang mendoakan. Yang satu berdoa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Orang berinfak di pagi hari itu didoain sama malaikat. Kira-kira doanya malaikat makbul nggak? Makbul lah. Kalau malaikat nggak pernah maksiat. Dan malaikat yang satunya dia berdoa, ya Allah berikan kebangkrutan bagi orang yang enggan berinfak. Yang gak berinfak di pagi hari doain sama malaikat, dikasih bangkrut. Ya bikinlah gerakan infak subuh misalkan. Ya kalau ke masjid itu jangan lupa bawa duit. Atau bikinlah sebar celengan Pak, kenceleng buat jamaah simpan di rumah, gitu kan, buat infak setiap hari. Ntar akhir bulan setor, atau mau tiap pekan setor, ya biar masuki dicatat, gitu. Nanti programnya apa, gitu kan. Masya Allah. Kan berdayalah semua. Insya Allah bisa diberdayakan semuanya melalui masjid. Dan sangat manfaat. Terus ada satu lagi terakhir pesannya, dan ini juga seperti apa yang diajarkan oleh guru, bahwa dalam kita menyikapi harta yang Allah berikan kepada kita, maka lihatlah dua contoh yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang bagaimana orang yang selalu mengejar harta, tapi dengan kekayaannya, dengan hartanya dia malah jauh dari Allah. Siapa itu? Qarun. Qarun itu ada di Quran diceritakan bahwa salah satu karakter Qarun itu dia adalah senang memamer-mamerkan kekayaannya. Hari ini kalau kita lihat Pak di media sosial, orang yang flexing tuh ya punya mobil mewah gitu. Ya itulah salah satunya, salah satu sifat Qarun. Ya kalau kaya boleh, sangat boleh gitu kaya, tapi ya jangan sombong dengan kekayaannya. Apa yang kau dapatkan itu karunia dari Allah. Kalau Qarun kan merasa bahwa ya ini saya dapatkan dengan usaha saya. Dia merasa ini usaha saya gitu. Sehingga apa? Ya boro-boro mau berinfak Pak, boro-boro membantu orang, udah ditumpuk-tumpuk aja terus harta. Sedangkan contoh sebaliknya dalam Quran disebutkan siapa? Sulaiman. Ketika Allah karuniakan kekayaan yang luar biasa, apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia dari Tuhan. Dia beluani
ashkuru am akfur. Allah ingin uji aku bersyukur atau tidak. Aku bersyukur atau aku kufur. Dengan cara apa bersyukurnya? Makin taat pada Allah. Dengan cara apa bersyukurnya? Dia berbagi. Bagaimana cara menentukan pembagiannya? Maka rumusnya adalah dengan MTC. Apa itu MTC? Menentukan titik cukup. Menentukan titik cukup. Jadi Pak, kalau misalkan punya penghasilan gitu, tentukan titik cukupnya berapa Pak? Bapak punya gaji 20 juta. Kebutuhan sehari-hari cukupnya berapa sebulan? Tentukan. Jangan 10 juta. Selebihnya geser. Jangan kelamaan disimpan. Nanti kalau kelamaan disimpan, nanti diambil paksa sama Allah. Bukan cuma bau ya. Diambil paksa nanti sama Allah Pak. Ya. Ya itulah yang perlu dipahami. Ya, menentukan titik cukup kita. Berapa penghasilan kita, berapa kebutuhan kita, selebihnya geser. Geser kemana? Geserlah ke Baitul Mal Masjid. Ya kita punya bayar memang tidak ada, kita tempat, kita berdayakan. Insyaallah. Niatkan. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Jadi. Ya ada rumah sebelah potensi Pak. Kalau misalkan kita bisa berwakaf sama-sama, udah tawar aja. Kalau bisa dibebasin ini rumah sebelah, luar biasa masjidnya. Enak aksesnya kan, gampang, bisa lebih luas, nampung jamaah lebih banyak. Kayaknya sama-sama bikin program wakaf berbahasa doa untuk masjid. Ya, insyaallah. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau kepanjangan. Biasanya selesai jam berapa nih? Pas ya. Atau kalau mau ada tanya jawab silakan, yang ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya. Tentang akrobin itu. Akrobin kerabat. Tadi dimakan tetangga juga. Sekarang akrobin yang dengan kerabat itu yang gimana? Ya, artinya kerabat ini kan bisa juga yang keluarga dekat gitu kan. Ya, bisa dua makna itu. Bisa juga tetangga dengan orang yang dekat dengan kita. Gitu. Bisa dua dimaknainya. Kalau mau kerabat ya, kalau memang dia perlu dibantu ya kita bantu gitu. Tapi kalau misalkan tetangga ya mungkin lebih gini. Jadi dalam hadis itu disebutkan ada 3 hal ya ketika orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir, 1, fal yukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Yang kedua, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Ya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, maka berkata baik atau diam. Tuh. Ya. Muliakan tetangga, muliakan tamu, berkata baik atau diam. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu. Maka ya memuliakan tetangga. Ya tidak harus juga dengan ini. Bahkan kata Nabi ya, kalau misalkan kita masak, tidak telah marokotan vaksin mah. Kalau kita masak sayur tuh berbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetangga. Tapi jangan bagi kuahnya doang, Pak. Jangan bagikan. Ya kalau begitu. Bahkan kalau perlu Pak bikin program di masjid ini, masjid 3M. Apa masjid 3M? Masjid makan-makan. Ya kayak gini kan ada hidangan kan, seneng ya ngaji itu dapat makan gitu. Kalau misalkan ada taklim lain, misalkan ibu-ibu seneng Pak mereka. Bahkan kalau perlu ya kayak habis taklim ini, kayak saya bikin di masjid saya itu bikin namanya pasar berkah. Jadi kalau habis taklim subuh, kalau kami kan di hari Sabtu ya, begitu selesai taklim seperti ini, ada snack, terus nanti dikasih kupon. Di luar udah disiapin Pak sayur-sayuran. Itu belanja cuma bayarnya pakai doa. Gitu. Ya
Kalau untuk ini berapa orang sih, 50 orang taruhlah. Apalagi minggu paling seneng begitu pulang ngaji bawa sayur, kasih beli aja kangkung sama tempe sama kasih saus tiram, saus tarawih gitu, atau bikin sayur sop 5 ribuan aja Pak. Bikin likolnya berapa kilo packing gitu kan. Oh, udah libatin tuh anak-anak muda tuh, seneng Pak. Belanja ke pasar, ayo, gitu kan. Pasar itu, ya tengah malam biasanya lebih murah, gitu kan. Banyak pasar tumpah tuh. Di sini mana pasar dekat? Heran ya. Nah, sudah. Oh, masya Allah Pak. Dibawa ke masjid, wah orang seneng Pak. Apalagi ibu-ibu. Jadi nggak perlu belanja lagi hari itu, udah dapat sayur nih dari masjid. Itu kan sebagai daya tarik ke masjid. Jangan berpikir nanti duitnya dari mana, duitnya dari Allah. Ya, kalau bagi-bagi itu udah jangan lupa kalau kotak infak yang mau berinfak silakan buat program ini cukup 10.000 tiap pekan misalnya. Gitu. Ya nggak mau infak ya nggak apa-apa, bayar pakai doa gitu. Ya kan? Kan tagline itu belanja cuma-cuma bayar pakai doa. Doakan mudah-mudahan ini bisa terus nih programnya. Karena kita kan berpikir bagaimana memakmurkan jemaah. Jadi masjid yang makmur itu bukan hanya masjid yang dimakmurkan oleh jamaahnya, tapi juga masjid yang memakmurkan jamaahnya. Gitu. Baru disitulah akan air peradaban. Orang jadi senang ke masjid, gitu kan? Orang apa-apa butuh apa ke masjid. Ya bagi DKM pengurus jangan juga sentimen gitu, maksudnya kalau orang apa-apa kok mintanya ke masjid. Ya emang begitu Pak. Ya emang begitu masjid mah gitu. Jadi jangan berpikir wah nanti saldonya habis gitu. Ya makanya perlu baitul mal itu di situ Pak. Nanti kalau misalkan operasional masjid habis misalkan, ya udah ambillah baitul mal. Gitu. Makanya diperkuat nanti marketing baitul malnya. Ada anak-anak yang diajarkan digital marketing, bikin akun medsos, itu masya Allah dari mana-mana Pak. Jadi sumber infaknya nggak hanya dari sekitar, asal udah ke medsos aja udah tinggal share aja nih. Nih Bapak misalkan punya teman di mana gitu, nih di masjid kita begini-gini, oh iya Pak, ada Jumat berkah misalkan. Di sini ada Jumat berkah Pak. Nah, ya udah bikinlah, kalau perlu bikinnya prasmanan gitu. Ya dibantu nanti ibu-ibu siapin makan. Karena kalau prasmanan dibanding sama yang paket kotak itu bisa lebih murah prasmanan, ya kan? Tinggal ditaker aja gitu, misalkan ngambil nasi bebas, tapi lauknya ada yang bagiin, gitu. Itu bicara teknis ya, lauknya ada yang bagiin, jangan nanti disiapin lauk pada ngambil 2. Jangan, bagiin aja satu-satu, nih daging nih, nih ayamnya nih, ini telurnya nih, gitu. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah, makmur nih masjid. Ya, sekarang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan terang Pak Ustaz, saya diamanahkan jadi pengurus Baitul Mal di sini, sekalian melaporkan pada jemaah semua juga para bapak pembina bahwa Baitul Mal Pak Ustaz, Baitul Mal masjid ini yang rutin yaitu kegiatannya itu tiap pekan Jumat bergizi Pak Ustaz. Kita dari dana infak kita bikin kotak Jumat bergizi. Lalu dari dana itu kita belanja ke pasar. Di pasar juga para pedagang kita ajak untuk berinfak dan memperkenalkan diri kita dari mana. Alhamdulillah kita beli tempe 50.000, sedekahnya 100.000 Pak. Masya Allah. Kita beli ayam 1 ekor, sedekahnya 2 ekor. Masya Allah. Kita beli ikan 1 kilo 30.000, sedekahnya 2 kilo. Iya. Jadi pedagang Juga sayur. sedekah juga ya. Luar biasa. Masya Allah. Itu udah berlangsung setahun lebih Pak, tiap Jumat. Tiap Jumat itu belanja kita sekitar 700-800.000 belanja. Tapi yang kita bawa barang termasuk ada sekitar sini juga berinfak mie, berinfak sayur, berinfak tempe juga di sini Pak. Untuk saudara kita nggak mampu ada sekitar 70-80 orang Pak.
Nah, itu kita lakukan di sini. Cuma kelemahannya di samping itu kita ajak beliau itu bersedekah Pak, terima kasih. Ya betul, beliau itu menerima sayur mayo tempe, berinfak ke kita 2.000. Alhamdulillah uang itu 2.000 itu per orang itu bersedekah. Kita belanjain lagi, itu bukan dapat 2.000 tempe Pak, dapat 7.000. Kira-kira gitu, luar biasa. Cuma kelemahannya terserah mungkin bagi kami menarik di saudara kita itu untuk sholat dulu di masjid, khususnya laki-laki belum Pak. Nah, terus yang itu yang berita, terus tentang kekurangan kita juga kadang-kadang kalau masih berat menyampaikan khususnya kepada pengurus berapa sih nilai infaknya gitu. Kalau kadang cuma BBC segala itu tempe atau apa agak berat, sehingga katanya di dalam pencatatan sulit menulis angka rupiahnya gitu. Termasuk juga Jumat Berkah ada kelemahan kita belum terorganisir. Kedua, nggak mau juga membisikkan kita berapa nilainya, sehingga belum bisa kita mencatatkan. Nah itu kita laporan Pak. Itu kegiatan kita. Tentang zakat belum Pak, zakat belum. Wakaf ada yang kecil-kecil alhamdulillah. Terus yang jadi pertanyaan saya khusus saya pribadi Pak, di masjid dimanapun di Indonesia ini, apa dalilnya dari Rasulullah? Kok apakah ada dari Rasulullah? Kok begitu Ramadan muncul meja infak, meja ambil zakat, selesai Ramadan tutup lagi? Ada di mana ajarannya nih Pak? Kedua, ajaran memuliakan anak yatim 1 Muharram. Ini heran saya Pak, Rasulullah mengajarkan tiap waktu di Masjid Nabawi anak yatim fakir miskin. Ini kita 1 Muharram. Ini ajaran dari mana Pak? Dua itu pertanyaan saya. Mohon Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, yang pertama sebelum ke pertanyaan tadi ya. Yang pertanyaan tadi kendala mengenai orang yang berinfak tapi nggak mau diumumkan, gitu ya. Ada yang nggak mau menyebutkan angka. Mau bisikin kita. Mau bisikin pengurus. Mau bisikin. Nah, bisa catat. Nggak susah catatnya Pak. Ya baik. Jadi ketika orang berinfak mengeluarkan hartanya, ya kita kan nggak tahu niatnya Pak, karena kita nggak ngurusin niat orang. Yang kita ngurusin ya amalnya dia gitu. Ya. Kalau dia memang niatnya karena Allah ya kita terima. Masalah diumumkan atau tidaknya itu sebenarnya menjadi keharusan bagi kita untuk mengumumkan, melaporkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebagai syiar, mengajak orang lain. Ini si fulan berinfak sekian, gitu. Kalau kemudian ada orang disebutkan namanya, dia berinfak sekian dari si fulan begini-begini untuk ke masjid, maka jangan sekali-kali kita menjudge, mengatakan bahwa orang itu riya, karena perkara riya atau ikhlas itu urusan hati dan hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang berhak. Gitu. Gak boleh kita bilang oh dia riya, oh dia ikhlas, enggak. Gitu. Karena lagi-lagi ya bukan urusan kita soal niatnya dia. Tujuan kita mensiarkan, mengumumkan adalah supaya jadi motivasi orang, gitu. Ya, jadi mesti dipahamkan juga buat jamaah gitu, yang lain, gitu, bahwa ya kita mengumumkan itu ya supaya sebagai syiar. Kalaupun nggak mau disebut namanya ya boleh nanti diganti dengan hamba Allah, gitu. Hamba Allah warga RT sekian misalnya, gitu, lebih spesifik mungkin. Karena hamba Allah kan luas dan banyak, gitu. Gak masalah Pak, gak masalah. Kedua, balik ke pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama tentang apa? Ramadan muncul ya. Ramadan muncul. Itulah makanya perlunya Baitul Mal. Gitu. Jadi kalau orang panitia zakat fitrah mal Ramadan ya cuman pas Ramadan aja gitu. Dari mana ajarannya Pak? Nah ada justru ya Rasulullah mendirikan Baitul Mal itu kan awalnya ya, kalau melihat sejarahnya, sirahnya gitu. Itu Baitul Mal didirikan setelah adanya harta rampasan perang pasca perang Badar.
begitu banyak berlimpahnya harta rampasan perang sehingga Rasulullah perintahkan untuk mendirikan Baitul Mal. Supaya apa? Supaya pembagiannya jelas, terdistribusi dengan baik, dengan tepat. Siapa nih yang berhak mendapatkan, siapa yang tidak, dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi ya kemudian tadi yang saya katakan gitu, bahwa mustahik itu bukan setahun sekali makannya Pak. ya mustahik itu ya perlu juga tiap bulan. Cuman gini, nah ini tadi yang perlu saya sampaikan. Mustahik itu sekaligus dididik, dibina supaya apa? Jangan hanya bermental minta tangan di bawah, tapi bermental tangan di atas. Di Munzalan itu Pak, dia tiap pekan Pak, tiap Jumat itu bikin namanya mustahik produktif. Mereka sebelum dibagikan itu dana apa untuk sembako atau apa itu suruh ngaji dulu Pak. Jadi syaratnya dapat itu suruh ngaji dulu, ngaji baca Quran, ada yang mencari, gitu kan? Gitu. Bahkan ada satu masjid lagi, dia kalau misalkan mau bagi sayur di hari Jumat, misalkan Jumat subuh, itu yang dapat kupon adalah yang ngaji di hari Rabu dan Kamisnya, ibu-ibu. Jadi pada saat ada pengajian kan ibu-ibu nih Selasa, Rabu, Kamis ngaji Quran gitu. Nah itu di absen Pak. Yang ngaji 3 hari turut dapat kupon. Yang ngajinya cuma 1 hari ya dapat juga. Jadi dia mau ngaji. Nah itu kan berarti kan ngajak orang juga ya memaksa orang untuk taat kepada Allah. Gitu. Dia bakal dikasih, tapi ya harus ngaji dulu. Gitu. Supaya ngajak orang juga untuk taat kepada Allah. Nah nanti pada saat sudah berjalan misalkan baru kita ya kayaknya kita perlu nih sekali-kali nggak hanya ngaji, yuk kita datengin pondok-pondok misalkan. Kayak ini yang dilakukan di Munzalan ya. Diajaklah ibu-ibu tuh yang mustahik itu diajak ke pondok. Ya nanti bikin apa ya, kita bawa sesuatu lah kalau ke sana. Ibu cukup aja bikin kue 1 aja gitu atau ya nggak usah banyak-banyak gitu. Begitu hari H ternyata itu Masya Allah berlimpah Pak. Ada yang bikin gorengan, banyak ada yang bikin kue. Ini dari mana bikinnya? Nah ini kan dari yang masjid kasih. Karena kan dikasih tepung gitu kan, dikasih minyak, dikasih beras gitu. Mereka bikin Pak makanan. Dibawalah ke pondok gitu kan, sambil kunjungi anak-anak yatim yang belajar. Dikasihlah itu apa yang dibuat mereka. Kan itu kan secara tidak langsung merubah cara mindset mereka juga kan, yang tadinya mereka menerima akhirnya jadi memberi. Itulah namanya mustahik produktif, itulah namanya pemberdayaan. Bahkan ini kalau misalkan kita bikin tiap tahun lah ya, tiap tahun zakat fitrah, ada nggak evaluasi Pak setiap tahun dari jumlah mustahik itu? Setiap tahunnya itu grafiknya bagaimana Pak? Grafiknya menambah, meningkat, jumlah mustahiknya atau berkurang? Kalau misalkan jumlah mustahiknya bertambah, berarti zakatnya gagal. Gagal. Kenapa? Ya namanya zakat kan pemberdayaan, merubah cara orang yang tadinya minta jadi pemberi. Kan Nabi jelas hadisnya kan, ya dulu ya, kalau min yadid sufwa, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau memang dia kondisi saat itu memang dia jangan di bawah, dia dari mana, maka ajaklah mereka supaya punya produktivitas, gitu, diberdayakan. Dikasih tepung ya udah jualan gorengan, gitu, apalah, gitu. Sehingga ya diberdayakan. Gitu. Mungkin itu satu lagi apa tadi? Satu Muharram anak yatim. Oh iya, itu juga anak yatim. Dan ada ya gini ya kalau disebut sebagai Muharram itu sebagai bulannya anak yatim, ya sekali lagi ya kan anak yatim makannya juga nggak cuma setahun sekali, ya cuma Muharram doang. Maka buatlah ya program yang rutin setiap bulan. Gitu. Ada
Ini Pak anak yatim. Filosofi apa? Dasarnya dari mana? Surat Al-Maun. Al-Maun. Ya, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama salah satunya adalah orang yang menghardik anak yatim. Terjemahnya begitu Pak ya, menghardik. Tapi banyak orang yang salah menghardikan, itu dianggapnya membentak, menghardik betul. Tidak hanya itu Pak. Kalau kita nggak kasih makan tuh anak yatim, kita nggak peduli sama mereka, itu sama aja menghardik anak yatim. Kita nggak pernah membahagiakan mereka, kita nggak peduli sama mereka, sama aja menghardik anak yatim. Gitu. Mereka nggak punya orang tua, mereka belum bisa berpenghasilan, belum bisa produktif, maka diajarlah anak-anak itu supaya punya produktivitas. Yatim itu batasannya sampai mana? Sampai dia balik. Umur 13, 14 lah. Makanya ada kategori di situ. Anak-anak yatim itu juga tidak hanya sekedar diberi, tapi diajarkan keterampilan. Yang perempuan misalkan diajarkan masak, menjahit, gitu. Yang anak-anak kecil, yang laki-laki diajarkan berdagang. Nih kamu jual ini barang, ambil keuntungan di situ, itu diberdayakan. Supaya nanti pada saat mereka balik, mereka punya penghasilan sendiri. Gitu. Kasihlah banyak potensi jajanan. Fadzalika dziyatu ulyati wala yahutu ala ta'amil miskin. Yaitu ketika kita enggak mengajak orang untuk memberi makan. Wala yahutu. Jadi maksud saya gini, kalau kita udah ngasih makan orang, ya kita harus mengajak orang lain juga untuk ngasih makan gitu. Kenapa ada program makan-makan di masjid? Ya salah satunya supaya kita ngajak orang memberi makan. Kenapa harus? Kan nggak harus juga tiap hari Jumat. Kalau Jumat itu kan ada fadilahnya ya, karena sedekah di hari Jumat sama dengan sedekah di bulan Ramadan. Gitu. Tapi kan ya orang nggak makan seminggu sekali, nggak cuma Jumat doang makannya, gitu kan? Gitu kan? Ya kalau perlu bisa bikin tiap hari. Makanya perlu ada namanya dapur masjid. Ada orang masjid, datang ke masjid dia lapar. Ada orang misalkan nggak kenal nih kita, tanya aja, Pak udah makan belum? Siapkan misalkan dispenser, ada kopi, ada teh, nggak apa-apa mau nyeduh sendiri juga. Siapin aja, sama siapin kotak infaknya. Gitu. Terkadang kita nggak tahu Pak siapa yang datang. Ada mungkin orang yang sebenarnya berduit ya, gitu. Melihat, wih keren nih di masjid ada begini nih, jadi makan, gitu kan. Ada jadi kopi, teh gratis gitu kan. Asal jangan jadi rokok aja. ya pas ya otomatis dia pasti tergerak hatinya. Siapa tahu dia tergerak hatinya kalau ada itu duitnya. Nah, insyaallah pasti itulah cara Allah. Makanya ada pola pikir, ada mindset yang harus kita tanamkan bahwa ini dalam Al-Quran ya, surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustaghfir lakum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Kita nih di masjid Pak, urus rumah Allah, gak mungkin Allah biarin Pak. Gak mungkin Allah biarin, ya kan? Gak mungkin Allah gak kasih duitnya, gitu. Pasti dari mana aja caranya. Tinggal gimana kita yakinkan kita sama janji Allah itu. Gitu. Jadikan ini sebagai amal soleh kita. Ini loh yang jadi amal soleh kita. Gitu. Oke, cukup barangkali. Oh ya boleh silakan. Tadi ada 5 pilar masjid Baitullah, Oh, Baitul Ilmi, terus Baitul Mal, Mas, yang keempat. 4 dan 5 Pak. Ya ada 4 Pak. 1 Baitullah, Baitul Quran, ya. Baitul Mal, Baitul Muamalah. Baitul Muamalah ini unit usaha Pak. Unit usaha apa misalkan ya, misalkan masjid bisa menyediakan air kemasan Pak, itu ya misalkan berapa dus gitu. Ini sama yang saya lakukan di Masjid Mujahidin. Kita punya stok air minum itu berapa dus, itu bisa kita berdayakan. Maksudnya gini, kalau ada warga sekitar yang ada hajatan, beli airnya ke masjid. Biasanya ke masjid, nanti keuntungannya masuk ke masjid.
bikin unit usaha. Nah dari situ juga bisa memberdayakan anak-anak. Bikin digital marketing apa ya, supaya ya bisa main di e-commerce misalkan. Dia punya barang apa, punya produksi apa gitu, dijual, nih keuntungannya buat masjid, bisa seperti itu. Di Munzalan itu ada unit usaha namanya roti bahagia. Itu terus ada lagi Munzalan Store, dia jual baju gitu kan, pakaian dikasih brand Munzalan Store. Kemudian ada buat itu kayak we are nothing, Allah is everything, lakukan, lupakan gitu. Allah maha baik, terlalu mudah bagi Allah. Bikin buat lah, dari kaos, baju koko, kasih topi lah segala macam. Itu dijual dan itu omset 1 bulan itu bisa 350 juta gitu dari jualannya ya. Masya Allah. Jadi banyak hal banyak hal juga bisa didapat, tapi bukan berpikir untuk mendapatkan sesuatu, tapi berpikir untuk memberikan gitu. Oke, insyaallah saya doakan mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah mudah-mudahan jadi masjid yang makmur ya, tidak hanya dimakmurkan jamaahnya tapi juga bisa memakmurkan jamaahnya insyaallah. Jadi masjid pemberdaya, masjid yang memberdayakan insyaallah. Itu barangkali insyaallah. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi dan untuk kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.